Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Alivia Ramadhani, 19010369. Saya dari kelas 2B Ilmu Komunikasi. Kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan proposal penelitian saya yang tentu saja dibimbing oleh dosen pembimbing saya, Ibu Hani Hasanah, sebagai dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Penelitian yang saya buat yaitu berjudul Dampak COVID-19 terhadap Asrama Yatim Piatu Fisabilillah di Sepatan Timur. Saya mengambil judul ini karena tentu saja dilandasi oleh latar belakang masalah yang menarik untuk diteliti. Pertama, saya akan membahas isi proposal penelitian saya secara singkat, dimulai dari latar belakang masalah. Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak COVID-19. Kasus positif COVID-19 menyebar di Indonesia ketika seorang instruktur dansa dan ibunya terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Dunia atau pelaku usaha, baik skala besar maupun menengah, kini sudah mulai menutup usaha dan pabriknya akibat transaksi perdagangan mengalami penurunan. Kemudian pemberhentian hak kerja atau PHK terjadi di mana-mana, baik buruh pabrik, karyawan hotel, usaha angkutan, transportasi, tempat-tempat pariwisata, dan banyak sektor jasa lainnya. Masyarakat lainnya yang merasakan dampak dari COVID-19 ini adalah anak-anak yatim piatu fisabilillah yang berada di Sepatan Timur. Selama masa pandemi berlangsung, anak-anak beserta pengurus asrama fisabilillah merasakan kekurangan bahan pangan untuk melangsungkan kehidupan. Apalagi semasa pandemi juga bertepatan dengan bulan Ramadan, para anak-anak yatim piatu beserta pengurusnya merasakan kekurangan bahan pangan untuk mereka makan sahur dan juga untuk berbuka puasa. Karena kan stok makanan mereka yang menipis. Selain itu juga anak-anak yatim piatu masih belum terbiasa dengan keadaan COVID-19 ini. Lingkungan sekitar menjadi faktor mengapa anak-anak masih mengabaikan anjuran dari protokol kesehatan dan pemerintah. Dari latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana dampak COVID-19 terhadap anak-anak yatim piatu fisabilillah di Sepatan Timur? Yang kedua, bagaimana tingkat pengetahuan tentang COVID-19 bagi anak-anak asrama yatim piatu fisabilillah di Sepatan Timur? Penelitian ini mencapai hasil yang optimal, maka terlebih dahulu perlu tujuan yang terarah dari penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui dampak apa saja dari COVID-19 terhadap anak-anak yatim piatu fisabilillah di Sepatan Timur. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat pengetahuan tentang COVID-19 terhadap anak-anak yatim piatu fisabilillah di Sepatan Timur. Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak meluas, maka penulis perlu memberikan batasan-batasan sebagai berikut. Pertama, pengamatan dilakukan pada objek pengamatan asrama yatim piatu fisabilillah di Sepatan Timur. Yang kedua, pengamatan dilakukan terhadap pengurus dan anak-anak yatim piatu fisabilillah di Sepatan Timur. Dan yang ketiga, peneliti juga mengamati pengetahuan bagi anak-anak yatim piatu asrama fisabilillah di Sepatan Timur. Penelitiannya saya bagi menjadi dua subbab. Yang pertama, manfaat teoritis, dan yang kedua, manfaat praktis. Manfaat teoritis. Hasil penelitian ini secara teoritis dapat memberikan masukan dan dapat memperdalam pengetahuan yang berhubungan dengan masyarakat. Penelitian ini juga akan lebih membuka wawasan dan pengetahuan baru bagi penulis. Kedua, manfaat praktis. Penelitian ini memiliki manfaat praktis yang terbagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut. Pertama, bagi peneliti. Penelitian ini diharapkan akan menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti mengenai dampak COVID-19 terhadap asrama yatim piatu fisabilillah di Sepatan Timur. Kedua, bagi Universitas Islam Syekh Yusuf. Penelitian ini berguna bagi mahasiswa Universitas Islam Syekh Yusuf, khususnya bagi program studi ilmu komunikasi, sebagai literatur bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian pada kajian yang sama. Terakhir, manfaat ini berguna untuk masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat agar peduli terhadap asrama yatim piatu fisabilillah yang terkena dampak dari COVID-19. Selain itu juga agar masyarakat tetap menjaga kesehatan dengan mengikuti anjuran dari pemerintah dengan berdiam diri di rumah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Pada bab 2 ini saya akan membagi menjadi 7 subbab yang akan saya bahas secara singkat. Saya akan menyebutkan 7 subbab yang akan saya bahas pada tinjauan pustaka kali ini.
Yang pertama, saya akan membahas dampak. Yang kedua, saya akan membahas coronavirus. Yang ketiga, saya akan membahas COVID-19. Yang keempat, saya akan membahas pandemi. Yang kelima, saya akan membahas panti asuhan. Yang keenam, saya akan membahas yatim piatu. Dan yang terakhir, saya akan membahas pengetahuan. Baiklah, yang pertama, saya akan membahas dampak. Apa sih dampak itu? Pengertian dampak menurut KBBI adalah benturan pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah suatu keadaan di mana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi. Yang ketiga adalah pengertian COVID-19. COVID-19 adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh novel coronavirus atau virus corona jenis baru yaitu SARS-CoV-2. Yang keempat adalah pengertian pandemi. Pandemi adalah epidemi yang menyebar di wilayah yang luas, misalnya berupa benua atau di seluruh dunia. Pandemi bukanlah suatu penyakit atau kondisi yang tersebar luas atau membunuh banyak orang, tetapi penyakit atau kondisi tersebut juga harus menular. Yang kelima adalah pengertian panti asuhan. Menurut Gosper Nabor, panti asuhan adalah suatu lembaga pelayanan sosial yang didirikan oleh pemerintah maupun masyarakat, yang bertujuan untuk membantu atau memberikan bantuan terhadap individu, kelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Yang keenam adalah pengertian yatim piatu. Yatim piatu adalah seseorang yang tidak lagi memiliki ayah dan ibu. Sedangkan yatim menurut bahasa Arab adalah seseorang yang tidak memiliki ayah, dan piatu adalah seseorang yang tidak memiliki ibu. Dan yang terakhir adalah pengertian pengetahuan. Pengetahuan adalah informasi yang telah dikombinasikan dengan pemahaman dan potensi untuk menindaki yang lantas melekat di benak seseorang. Pada umumnya, pengetahuan memiliki kemampuan prediktif terhadap sesuatu sebagai hasil pengenalan atas suatu pola. Manakala informasi dan data sekedar berkemampuan untuk menginformasikan atau bahkan menimbulkan kebingungan, maka pengetahuan berkemampuan untuk mengarahkan tindakan. Inilah yang disebut potensi untuk menindaki. Lalu, pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang tentu saja berasal dari berbagai sumber. Berikut adalah sumber-sumber dari pengetahuan. Yang pertama, kepercayaan yang didasarkan dari tradisi. Yang kedua, kebiasaan-kebiasaan dan agama. Yang ketiga, panca indera atau pengalaman. Yang keempat adalah akal pikiran. Dan yang kelima adalah intuisi individual. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan kita pada bab 3 atau pembahasan kita yang terakhir, yaitu metodologi penelitian. Pada metodologi penelitian yang pertama, saya akan membahas jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif, kualitatif, dan hanya berupa gagasan tertulis. Peneliti hanya menggambarkan objek yang sesungguhnya tanpa rekayasa dan dimanipulasi. Peneliti juga berusaha memahami dan menjelaskan fokus-fokus masalah yang ditulis melalui komunikasi intensif dengan data dan sumber yang tersedia. Selanjutnya, metodologi penelitian yang akan saya bahas adalah tempat dan waktu penelitian. Yang pertama, tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Asrama Yatim Piatu Fisabilillah yang berada di Jalan Cut Nyahdin, Kecamatan Sepatan Timur, Tangerang, Banten. Yang kedua adalah waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada 22 Mei 2020. Selanjutnya, saya akan membahas populasi dan sampel. Yang pertama adalah populasi. Populasi menurut Ari Kunto adalah seluruh subjek penelitian. Penulis menentukan bahwa populasi yang penulis gunakan sebagai objek penelitian adalah anak-anak yatim piatu serta pengurus asrama yatim piatu fisabilillah. Yang kedua ada sampel penelitian. Sampel menurut Noto Atmojo, sampel adalah objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 20 responden, yaitu 23 anak-anak yatim piatu dan 6 orang pengurus asrama yatim piatu fisabilillah. Yang keempat ada jenis dan sumber data. Jenis data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar, seperti literatur-literatur, serta teori yang berkaitan dengan penelitian penulis. Yang kedua, sumber data. Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden penelitian
melalui wawancara dan kuesioner di lapangan. Yang kelima ada teknik pengumpulan data. Saya menggunakan dua metode pengumpulan data penelitian sebagai berikut. Yang pertama, saya menggunakan interview, yaitu suatu metode yang secara langsung mengadakan wawancara kepada responden dengan berupa pertanyaan untuk mendapatkan data primer. Yang kedua, saya melakukan wawancara. Wawancara yang saya lakukan wawancara kepada pengurus asrama yatim piatu Fisabilillah yang terletak di Sepatan Timur mengenai pengetahuan anak-anak terhadap COVID-19 dan juga kondisi asrama saat COVID-19. Lalu dengan metode wawancara ini, saya membuat 6 pertanyaan yang akan saya ajukan kepada pengurus asrama yatim piatu Fisabilillah. Yang pertama, apakah masih ada donatur yang memberikan donasi terhadap asrama? Yang kedua, apakah bahan pangan di asrama mencukupi untuk 23 anak yatim piatu? Yang ketiga, apakah anak-anak mendapatkan pengetahuan dasar mengenai COVID-19? Yang keempat, apakah anak-anak menggunakan masker saat keluar rumah? Yang kelima, bagaimanakah cara menghibau anak-anak supaya memakai masker saat keluar rumah? Dan yang keenam, apakah asrama mendapatkan bantuan berupa hand sanitizer atau masker dari pemerintah atau masyarakat sekitar? Dan metode penelitian yang terakhir adalah variabel penelitian. Variabel penelitian menurut Ari Kunto adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini terdapat 2 variabel bebas atau X dan 1 variabel terikat atau Y. Jadi, untuk variabelnya, yang pertama, variabel X1 pengetahuan tentang COVID-19, variabel X2 dampak dari COVID-19 terhadap anak-anak yatim piatu, dan variabel terikat atau Y kehidupan bersosial anak-anak yatim piatu. Sekian presentasi proposal penelitian saya yang telah saya buat. Mohon maaf jika ada kekurangan dan ada kesalahan kata-kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.